Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Ya, kita bertemu lagi di minggu keempat ini. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan gak nyata dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Biar kasih Tuhan yang melingkupi Bapak Ibu Saudara, amin. Amin. Oke, mari kita siapkan hati kita mulai ibadah online kita pada malam hari ini. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kesetiaan-Mu Tuhan, bahkan atas pertolongan Tuhan atas hidup kita. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan, sungguh baik, teramat baik Tuhan. Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami datang Tuhan untuk memuji menyembah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan ini bukan sebuah rutinitas Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Kau hadir ya Tuhan di ibadah kami hari ini ya Tuhan Yesus. Dan biar Tuhan di setiap rumah-rumah Tuhan Kau ada Tuhan Yesus. Roh-Mu Tuhan Yesus yang memurnikan setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu ya Tuhan Yesus yang memampukan setiap kami Tuhan untuk melewati hari demi hari ya Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan Yesus, ini setiap kami Tuhan. Kami mau memuji, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Coba tengok kanan kirinya, kasih senyuman yang termanis. Siapa percaya Tuhan adalah kekuatan kita, katakan amin. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama katakan yes Lord. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku
Yuk sama-sama saudara-saudara, boleh kita pejamkan mata kita. Kita boleh siapkan hati kita untuk memuji Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan Kau baik ya Tuhan. Tuhan kami tahu ya Tuhan. Dalam lembah yang kelam Tuhan Kau ada Tuhan. Bahkan di dalam suka kami Kau ada ya Tuhan. Tuhan biar Tuhan hidup kami boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Hidup kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Di setiap kami ya Tuhan. Di setiap kami Yesus. Kami bawa hati kami hadapan-Mu Yesus. Yes Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki ya Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Kami cinta sama Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Yes, hanya Kau Tuhan. Mari sama-sama katakan lagu ini. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Yesus. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana hanya bagi Kau Tuhan. Kami muliakan. Yes Tuhan, hanya bagi-Mu yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari sama-sama angkat hatimu Bapak Ibu Saudara. Biar Tuhan yang berkuasa di rumah-rumah, di setiap kamar.
ibadah online Tuhan gak menghalangi setiap kami ya Tuhan. Boleh ketemu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kami sembah Kau Yesus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Yes Lord, Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa. Yesus, yes Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus. Thank you Lord. Mari berikan waktu yang terbaik Bapak Ibu Saudara, biar Tuhan boleh menjamah setiap hati kita. Buka hatimu, izinkan Tuhan menjamah hatimu. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Ini setiap kami ya Tuhan. Tuhan yang dulu ada 2000 tahun yang lalu, itu Tuhan yang sama, Tuhan yang kami punya saat ini, itu Tuhan yang hidup. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Ampuni setiap kami ya Tuhan. Saat kami gak menemukan jawaban Tuhan, kami jauh dari Tuhan. Tapi hari ini Tuhan kami mau komit ya Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kaulah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Hanya Kau ya Tuhan. Bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Sebab Kau yang besar, Kau Allah yang besar. Yes Tuhan, ajaib dan mulia. Thank you Lord. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan kami mau declare ya Tuhan. Kau Yesus yang selalu, dulu, sekarang dan selama-lamanya Kau Tuhan yang besar Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan tak terbatas ya Tuhan. Bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Yes Lord, Kau Allah yang besar dalam hidup setiap kami Tuhan. Oh Jesus, mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara sekali lagi. Sembah Tuhan, biar Tuhan yang pulihkan hidupmu, biar Tuhan yang sembuhkan penyakitmu. Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa masih ada Bapak Ibu Saudara. Thank you Lord, thank you Lord.
kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, urapan-Mu yang baru ada untuk setiap kami Tuhan Yesus. Minyak yang baru ada Tuhan untuk setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pakai kami Tuhan hari demi hari Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang sanggup Tuhan. Dan kami mau setia Tuhan mengerjakan pekerjaan-Mu ya Tuhan Yesus. Pakai setiap kami Tuhan. Thank you Tuhan, thank you. Tuhan sebentar Tuhan kami mau mendengarkan Tuhan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau berikan hati setiap kami Tuhan, hati yang mau belajar lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yang Kau hadir di setiap rumah kami, dan kami percaya di mana Roh-Mu ada, di situ ada kemerdekaan, di situ ada mujizat, di situ ada kesembuhan terjadi ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami percaya hadirat-Mu turun atas setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami, berikan kami hikmat, pengertian, supaya kami bisa menangkap isi hati-Mu. Dan Kau juga yang mengurapi setiap kami Tuhan, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar daripada firman-Mu, tapi kami mampu untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dan urapi hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan hanya isi hati-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sekali lagi shalom. Suara saya jelas ya? Muka saya juga kayaknya jelas juga ya Saudara ya? Kalau nggak jelas repot nanti Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, walaupun masih online Saudara ya. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang menuntun kita semua untuk supaya kita masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Katakan amin Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya hari ini ingin membagikan firman Tuhan, judulnya Bangkit dan Berjalan Bersama dengan Tuhan. Saya lagi belajar untuk bisa share screen nih, Saudara ya. Sebentar. Oke, berarti. Oke, udah bisa kelihatan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid Tuhan bertanya kepada Tuhan Yesus. Mereka bertanya begini, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saya percaya doa daripada murid-murid Tuhan Yesus, juga doa seperti yang kita panjatkan hari-hari ini, Saudara. Kita minta pemulihan buat Indonesia, kita minta pemulihan untuk kehidupan kita dan lain sebagainya. Dan saya percaya ini sangat-sangat yang kita butuhkan hari-hari ini adalah pemulihan, Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, tetapi Tuhan Yesus menjawab kepada murid-muridnya begini, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya gini Saudara, untuk urusan kapan Tuhan pulihkan, itu Tuhan bilang bukan urusan kita. Kita nggak perlu tahu, tapi saya percaya itu semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Katakan amin, Saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan mau kita semua masuk di dalam rencana Tuhan. Saya percaya hari-hari ini, saya percaya kita semua juga mengalami yang namanya pergumulan, mengalami bagaimana kita menghadapi hari-hari ini COVID-19 dan lain sebagainya, Saudara. Dan kita minta pemulihan. Dan saya percaya Tuhan pasti pulihkan. Tetapi Tuhan mau kita nggak fokus sama itu, Saudara. Tuhan mau kita fokus dengan apa yang Tuhan memang mau kita kerjakan, Saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita lihat di dalam ayat yang ke-8. Nah, di sini Tuhan katakan gini, Saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Di sini Tuhan katakan kamu akan menerima kuasa. Kita semua murid-murid Tuhan akan menerima kuasa. Ya, saudara, Tuhan katakan kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima power, kamu akan menerima kekuatan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya, kita menjadi orang Kristen yang kuat, saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau kita menjadi kuat supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan yang mau katakan amin, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tetapi kalau kita lihat di sini banyak orang-orang Kristen yang tidak kuat, ya, masih orang-orang Kristen yang lemah, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, kenapa orang-orang Kristen ada yang lemah, saudara? Padahal Tuhan mau kita semua menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Saudara, seperti kita tahu bahwa sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Dan ketika kita tidak terkonek dengan sumber kekuatan itu, maka kita tidak bisa kuat, saudara. Betul, saudara? Seperti kita misalnya dengan alat umpamanya seperti alat-alat elektronik, saudara. Kalau kita tidak terkonek, tidak tercolok dengan sumber kekuatan itu, dengan PLN, saudara, maka tidak ada gunanya, tidak ada bisa berfungsi, saudara. Nah, oleh karena itu selalu pesan Tuhan kepada setiap kita bahwa kita harus selalu intim, kita selalu terkonek dengan Tuhan, kita harus punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, sehingga apa yang Tuhan mau kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang kuat itu bisa terjadi. Yang setuju katakan amin, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, dan apa yang menyebabkan orang-orang Kristen itu tidak kuat, saudara? Saudara, di dalam Yesaya 59 katakan begini, saudara, bahwa dosa itu yang memisahkan kita dengan Tuhan. Ketika dosa masih jalan terus, saya percaya kuasa Tuhan tidak bisa mengalir pada setiap kita. Dosa itu yang membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang lemah, saudara. Oleh karena itu Tuhan mau kita hidup di dalam kekudusan, supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Dan ketika kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat, kita bisa menjadi saksi Tuhan, dan kita bisa menuntaskan amanat agung daripada Tuhan Yesus, yang mau katakan amin, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, tetapi kalau kita lihat, masih banyak orang-orang Kristen yang hidupnya sudah kudus, hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya, melayani, baca firman Tuhan, pokoknya semuanya dilakukan, saudara. Tapi tetap kok nggak kuat. Ketika masalah datang, ketika ada persoalan yang datang, wah, langsung kayaknya tidak kuat. Sedikit aja nggak kuat, saudara. Kenapa? Padahal hidup kudus. Semuanya sudah dilakukan. Baca firman Tuhan, bahkan pelayanan, pokoknya semuanya oke, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, ternyata saya temukan bahwa orang bisa lemah ketika masih menyimpan yang namanya luka-luka di dalam batinnya, saudara. Saudara, kita ini seperti kirbat anggur, saudara. Ya, kirbat anggur ketika dituangkan dengan anggur yang baru, kalau kirbat yang lama itu akan jebol, saudara. Tuhan mau kita memiliki kirbat anggur yang baru, saudara. Ya, saudara, hidup kita, diri kita ini terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Kita ini adalah manusia roh yang mempunyai jiwa, yang tinggal di dalam tubuh, saudara. Dan Tuhan mau kita ini menjadi kirbat anggur yang baru, itu utuh seutuhnya, saudara. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan mau kita dipakai dengan luar biasa. Tuhan sedang mencurahkan rohnya, Tuhan sedang mencurahkan anggur yang baru. Dan Tuhan juga mau kita sebagai kirbat anggur yang baru, saudara. Oleh karena itu, saudara, di sini kita lihat
Nah, saudara gue yang kasih Tuhan, ini kita bicara soal kebutuhan jiwa, saudara. Ya, kotak kebutuhan, need square, saudara. Ada yang satu namanya, ada 4 kebutuhan pokok daripada jiwa kita. Yang pertama adalah penghargaan, value. Yang kedua, rasa aman, security, saudara. Yang ketiga, penerimaan. Dan yang keempat adalah hubungan, saudara. Saudara, ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, ini akan mengakibatkan yang namanya luka batin, saudara. Dan jika tidak diproses dengan benar, ini akan menimbulkan reaksi yang menyimpang. Ya, kalau kita ikut di dalam HMC, dalam sesi luka batin, ya, orang-orang yang mengalami aksi yang tidak menyenangkan dan dia tidak bisa bereaksi sesuai dengan kehendaknya, bereaksi dengan benar, dia akan bereaksi dengan reaksi yang menyimpang, yaitu ofensif dan defensif, saudara. Kalau ofensif itu adalah orang yang ketika mengalami aksi yang tidak menyenangkan, dia akan bereaksi menyimpang. Dengan ofensif artinya dia membalas kepada orang yang bisa dia balas, saudara. Misalnya kalau di kantor dia diomelin sama atasannya, tapi dia tidak bisa membalas atasannya. Begitu sampai di rumah, dia akan lampiaskan kepada orang-orang rumah, ya, kepada orang-orang di rumah, mungkin anak, mungkin istri, dan lain sebagainya, saudara. Dia lampiaskan, dia balas, saudara. Nah, sebaliknya kalau defensif, ketika dia mendapatkan aksi yang tidak menyenangkan, dia disakiti, kebutuhannya tidak terpenuhi, ya, misalnya tidak dihargai, ketika dia dihina dan lain sebagainya, dia tidak bisa membalas orang itu karena segala situasi yang ada, saudara. Akhirnya dia defensif, akhirnya dia menyerang atau menyimpan di dalam dirinya, saudara. Ini boleh dibilang makan dalam, saudara. Akhirnya dia menyetujui dengan apa yang disampaikan oleh orang yang menyakitinya, saudara. Ketika orang mungkin bilang gini, lu si bego, gitu. Padahal dia nggak senang ketika dikatakan bego. Tetapi dia orang yang defensif. Dia akhirnya, iya ya gue bego ya, gue payah ya, dan lain sebagainya, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita mengalami luka batin, kita tidak berdosa. Tetapi reaksi yang menyimpang itu, ini yang mengakibatkan kita berdosa, saudara. Ini disebut juga dengan istilahnya dosa yang gak langsung, saudara. Ya, saudara, ternyata luka batin yang tidak diselesaikan, tidak dibereskan, itu akan mengakibatkan dosa. Dan dosa ini yang mengakibatkan kita menjadi orang-orang Kristen yang lemah. Dan kita setuju tadi bahwa Tuhan mau kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya ingat minggu yang lalu Pak Iwan bicara mengenai penghargaan. Ya, mengenai kita menghargai dan kita juga mau dihargai, saudara. Nah, hari ini saya ingin membahas hal yang kedua, saudara, yaitu mengenai rasa aman, ya, security, saudara. Saudara, sebab kita sangat membutuhkan rasa aman, saudara. Nah, hari-hari ini di tengah-tengah pandemi COVID ini, saudara, rasa aman itu sangat-sangat kita butuhkan. Ya, banyak yang mengalami rasa tidak aman, insecure. Nah, tapi Tuhan mau kita memiliki rasa aman di dalam Tuhan. Katakan amin, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ada 3 reaksi ketika kita menghadapi masalah, saudara. Ketika kita menghadapi ancaman, ada 3 reaksi yang bisa kita ambil, saudara. Yang pertama adalah fight. Kita lawan, saudara. Kita hadapi. Yang kedua, kita flight. Atau menjauh, kita terbang, gitu ya. Kita hindari, saudara. Yang ketiga adalah freeze, atau diam, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada orang-orang yang ketika ketemu dengan masalah, dia akan berani lawan, saudara. Ya, dia akan berani hadapi. Tapi ada juga orang-orang yang ketika menghadapi masalah, dia akan menghindar. Enggak lah, udahlah mendingan kita hindarin aja. Nggak mau konflik dan lain sebagainya.
Tapi ada juga orang yang ketika menghadapi masalah, dia freeze. Dia diam. Wah, nggak bisa, udah. Diam aja, pasrah aja gitu, saudara. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, kita memang setiap situasi itu beda-beda, saudara ya. Tetapi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Ketika kita bersama dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan tuntun kita. Amin, saudara. Dan saya percaya Tuhan mau bawa kita sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saya percaya Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya, kita menikmati setiap janji-janji Tuhan. Yang mau katakan amin, saudara. Saudara, saya ingat tahun 2020 ini, kita diberikan tema yang luar biasa dari Tuhan, yaitu tahun dimensi yang baru, saudara. Ya, 2 ayat emas kita Tuhan juga berikan, ya. Salah satunya adalah Ulangan 28 ayat 13-14, bahwa Tuhan akan bawa kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tuhan akan membawa kita terus naik, tidak turun, saudara. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya kita semua juga mau dan percaya bahwa Tuhan hari-hari ini sedang membawa kita naik menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Katakan amin, saudara. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya ingin sharing firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Kita lihat 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Ayat yang pertama, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ya, sebelum daripada 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ini, kita lihat bahwa pada waktu itu kota Samaria sedang dikepung oleh orang-orang Aram, saudara, ya. Istilahnya lagi di lockdown, saudara, ya. Dan terjadi krisis yang luar biasa, krisis ekonomi. Dikatakan di situ kelaparan terjadi, saudara. Bahkan tai merpati aja laku dijual buat makanan, saudara. Ya, kepala keledai itu harganya mahal sekali, saudara. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah goncangan yang luar biasa terjadi di kota Samaria itu, saudara. Di dalam ayat yang pertama dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ini, dikatakan begini, lalu berkatalah Elisa, ya Nabi Tuhan, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Saudara, puji Tuhan, ketika tekanan terjadi, ketika masalah, problema terjadi, saudara. Saudara, di situ dilihat bagaimana ketika itu ada firman Tuhan yang disampaikan. Ya, dikatakan bahwa pemulihan itu pasti terjadi. Dan saya percaya makanya kita hari-hari ini kita perlu yang namanya firman Tuhan, kita perlu rema dari Tuhan. Kadang-kadang ketika kita bingung, ketika kita mengalami tekanan, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, saudara. Kita nggak tahu harus apa lagi, saudara. Tetapi kita tahu bahwa kita perlu firman Tuhan yang menuntun hidup kita, saudara. Katakan amin, saudara. Saudara, jujur aja, beberapa waktu ini juga saya di dalam pergumulan, saudara ya. Ketika itu, beberapa waktu ini saya bergumul, ini rencana kan kami mau buka cabang restoran yang baru, dan di tengah-tengah pandemi ini bingung, ini gimana ya? Mau gimana lagi nih dalam situasi seperti ini, saudara. Dan puji Tuhan, saudara, puji Tuhan, firman Tuhan itu dinyatakan, saudara. Ada firman Tuhan dan saya diteguhkan dengan firman Tuhan ini, saudara. Nah, baik, kita lanjut, saudara ya. Kita lihat di dalam ayat yang kedua. Di dalam ayat yang kedua, nah, saudara, dalam ayat yang kedua, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saudara perhatikan di sini, saudara. Ketika firman Tuhan disampaikan,
ketika firman Tuhan kita dengar, ketika janji Tuhan, Tuhan nyatakan, saudara, biarlah kita meresponi dengan benar. Jangan seperti perwira ini, saudara, ajudan raja. Dia mendengar firman Tuhan, dia dengar janji Tuhan, dia dengar pemulihan yang akan Tuhan kerjakan. Tetapi di sini dikatakan dia tidak percaya. Dia katakan, sekalipun Tuhan membuka tingkat-tingkat langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Saudara, kalau kita lihat keadaan yang ada hari-hari ini, mungkin kita lihat, wah nggak mungkin sepertinya pemulihan terjadi. Nggak mungkin sepertinya berkat Tuhan akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Tetapi kita bersyukur, firman Tuhan selalu menuntun hidup kita, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, tadi saya sempat bagikan respon kita ketika kita menghadapi masalah. Ya, yang pertama kita fight, kita hadapi. Yang kedua kita flight, kita hindari. Yang ketiga kita freeze atau kita diam aja, saudara. Saudara, di dalam ayat yang selanjutnya dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, saudara. Di dalam ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4, di sini firman Tuhan katakan gini, saudara. 4 orang yang sakit kusta yang ada di depan pintu gerbang, berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat 3 dan ayat yang keempat ini, saudara, seperti tadi, 3 pilihan ada di depan daripada 4 orang ini, saudara. Ya, 4 orang, saudara, yang istilahnya tidak lagi bingung, ya istilahnya maju mundur juga mentok gitu, saudara ya. Dan pilihannya yang pertama, kalau kita duduk di sini, kalau kita freeze, kita akan mati. Lalu yang kedua, kalau kita masuk ke kota, kita fly, kita istilahnya udah balik, kita masuk ke kota, mungkin di situ lebih aman, kita hindari aja lah itu orang-orang Aram, ya kita hindari aja. Tapi di sini kita akan mati juga. Dan yang ketiga, jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Artinya mau nggak mau kita harus fight, kita harus hadapi. Ya, jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup, dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Saudara, hari-hari ini saya percaya mau tidak mau, saudara, kita nggak bisa, istilahnya kita harus berjalan, kita harus bangkit, kita harus ikuti apa yang Tuhan mau kita kerjakan, saudara. Di dalam ayat yang kelima, saudara, dikatakan, lalu pada waktu senja, apa yang dilakukan oleh 4 orang ini, saudara? Mereka bangkit, saudara. Mereka bangkit, mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Saudara, ketika mereka mau bangkit, mereka mau melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, saudara. Mereka mulai bangkit, mereka mulai melangkah. Dan apa yang terjadi ketika mereka mulai melangkah, saudara? Saya percaya langkah daripada 4 orang ini, saudara, langkah yang ya namanya langkah yang mungkin ragu-ragu, mungkin nggak mantap gitu, saudara ya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Di perkemahan orang Aram, yang didengar oleh orang-orang Aram, itu seperti suara tentara yang begitu banyak, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Orang-orang Aram itu mereka lari ketakutan, saudara. Dan ketika 4 orang ini masuk ke perkemahan orang Aram, mereka dapati perkemahan orang Aram itu kosong melompong, saudara. Enggak ada orang Aramnya. Yang tertinggal apa, saudara? Jarahan, saudara. Saudara, saya percaya di tengah-tengah situasi ini, kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita akan kita akan mengalami berkat yang istilahnya tidak kita bayangkan sebelumnya, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari
Saya percaya setiap kita pasti punya yang namanya rasa takut, rasa khawatir, saudara. Tapi Tuhan mau, ayo kita kuatkan hati kita jangan diam, jangan lari, tapi kita akan hadapi bersama-sama masa depan kita, hari depan kita, bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang sudah berjanji kepada setiap kita, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Tuhan sudah berjanji kepada kita, tahun 2020 kita akan, Tuhan angkat naik menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tuhan akan memberkati kita dengan dimensi yang baru, saudara. Yang setuju dengan saya katakan amin, saudara. Saudara, ayo tetapkan hati kita, terus kita banyak diam di dalam hadirat Tuhan, kita banyak intim dengan Tuhan, terus dengar firman-Nya, dan saya percaya ketika kita mulai melangkah, saudara, ada sesuatu yang besar terjadi, ya jalan-jalan yang tertutup Tuhan buka, dan setiap halangan-halangan yang begitu selama ini menakutkan kita, yang kita bayangkan begitu menakutkan, itu Tuhan akan halau dan Tuhan akan kerjakan melebihi dari apa yang kita doakan. Yang setuju dengan saya katakan amin, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kekuatan daripada Tuhan. Kamu akan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan. Amin, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, menjadi murid Tuhan, saya percaya Tuhan terus bentuk kita dengan indah, saudara. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu hari-hari ini Engkau terus menuntun setiap kami, Tuhan. Engkau tahu Tuhan pergumulan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, banyak keraguan-raguan, kebimbangan, banyak yang kami pikirkan Tuhan. Tapi satu hal pada malam hari ini ya Tuhan, biar kami percaya akan firman-Mu ya Tuhan. Engkau sudah berjanji kepada setiap kami ya Tuhan, dan janji-Mu, firman-Mu ya dan amin ya Tuhan. Kami percaya tahun 2020 ini, tahun dimensi yang baru, tahun di mana Engkau akan membawa kami naik menjadi kepala bukan menjadi ekor, tahun di mana kemuliaan Tuhan semakin Kau nyatakan dalam kehidupan kami, tahun di mana Kau membentuk setiap kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau yang menguatkan setiap hati kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau juga yang memulihkan setiap hati kami. Kalau selama ini mungkin hati kami banyak yang terluka, banyak yang mengalami kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan kami melakukan reaksi yang menyimpang, sehingga tidak sadar kami melakukan banyak dosa. Tuhan, pada malam hari ini biarlah Engkau yang memulihkan setiap kami, Engkau yang menyembuhkan setiap kami, Engkau yang menjawab setiap doa-doa, pergumulan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapak, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kalau ada di antara mereka yang sedang sakit, Tuhan jamah. Tuhan yang menyembuhkan secara sempurna. Kami percaya Tuhan, Engkau yang membuat kami kuat ya Tuhan. Engkau yang membuat kami sembuh ya Tuhan. Baik secara rohani, jiwani, maupun secara jasmani ya Tuhan. Tuhan juga berkati keuangan finansial daripada anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Bawa kami lebih dekat lagi, lebih lagi melekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Abah, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebentar kita akan membacakan Pentakosta ketiga yang akan dipimpin oleh Uncle Tom. Uncle Tom, silahkan. Terima kasih, Bang Andre. Shalom. Saya akan membacakan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan Mazmur 91 yang dibacakan oleh Joy. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dan kemudahan. Di atasnya. Joy. Kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Gem. Mari kita satukan hati kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini dengan berdoa syafaat. Labaya Shandara Labaya Shikara Labara 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 Hindara Labaya Shandara Labara 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 Labara. Kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Kalau kami masih boleh beribadah walaupun secara online, kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak dapat dibatasi oleh ruang maupun waktu. Kami percaya Tuhan sudah menjamah setiap pribadi lepas pribadi di dalam rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan hadir ya Tuhan. Kami percaya Tuhan waktu Engkau hadir, Tuhan tidak hadir dengan tangan yang hampa, melainkan Tuhan akan memberkati setiap kami. Kami percaya Tuhan yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan akan berikan kelegaan ya Bapa. Tuhan, terima kasih banyak ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami hari-hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan memberikan kami kesehatan yang sempurna. Tuhan meluputkan kami dari segala mara bahaya, dari segala virus, sakit, penyakit. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu ya Bapa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan ajar kami hari-hari ini Tuhan untuk terus
bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh Tuhan meletakkan iman percaya kami kepadamu ya Aba. Firman-Mu Tuhan sudah kami dengar Tuhan, dan biar setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu hari-hari ini ya Bapa, sampai selama-lamanya ya Bapa, sampai Tuhan Yesus datang untuk menjemput kami di awan-awan yang permai. Tuhan, kami percaya Tuhan, kuatkan langkah kaki kami Tuhan. Kami hari-hari ini mau menguatkan iman percaya kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Ia seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ia berlari dan tidak menjadi lelah, ia berjalan dan tidak menjadi lesu ya Bapa. Kami percaya Tuhan akan menguatkan langkah kaki setiap kami ya Bapa, supaya kami terus teguh dan berpegang hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa. Tuhan, malam hari ini kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Yanto Cahya Dikarta yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih sudah dinyatakan bagi setiap kami ya Bapak. Engkau pakai hamba-Mu ini lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi ya Tuhan, untuk banyak memenangkan jiwa-jiwa Tuhan, untuk banyak menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati kesehatan hamba-Mu ini Tuhan, berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya. Kami percaya semuanya aman di dalam perlindungan Tuhan. Berkati apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu ini Tuhan, buat hamba-Mu ini berhasil. Di dalam setiap penggembalaannya Tuhan, di penggembalaannya di GBI Palmera Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan, kami percaya visi dan misi ya Tuhan, yang Tuhan taruh pada hamba-Mu ini Tuhan, semuanya pasti akan terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu bertambah-tambah Tuhan, curahkan berlimpah-limpah bagi hamba-Mu ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Malam hari ini kami bersatu hati juga kami berdoa untuk GBI Pecenongan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan mau pakai gereja ini Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan sudah membuka pintu-pintu Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Malam hari ini kami berdoa ya Tuhan, biar gereja GBI Pecenongan Tuhan, Tuhan pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Boleh juga ikut di dalam penuaian jiwa beribu-ribu laksa di akhir zaman ini Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh ambil bagian juga di dalam kegerakan yang dahsyat dan besar ini ya Bapa. Pakai setiap kami Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, supaya kami boleh Tuhan Yesus menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga boleh menjadi penjala manusia, boleh membawa banyak jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Pakai Tuhan, sekalipun ibadah online ini Tuhan, pakai juga Tuhan GBI Pecenongan, walaupun dalam ibadah online Tuhan tarik banyak jiwa-jiwa untuk dapat boleh bersama-sama Tuhan berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk menara doa juga kami berdoa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan mencukupkan segala sesuatunya. Tuhan pasti akan buka jalan buat setiap kami. Tuhan juga akan menghantarkan banyak pengerja-pengerja lebih banyak lagi Tuhan, untuk bersama-sama dengan kami Tuhan bergandengan tangan Tuhan Yesus. Satukan setiap pengerja-pengerja-Mu Tuhan di GBI Pecenongan, supaya kami boleh bergandengan tangan bersama-sama untuk kami boleh menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk semua pemimpin-pemimpin rohani kami Bapa. Bapak Niko Nyotora Harjo beserta dengan istrinya Tuhan, beserta dengan seluruh keluarga besarnya, juga keempat wakil gembala beserta dengan seluruh keluarga besarnya. Kami berdoa juga Tuhan untuk Karayon kami, untuk Bapak Beni Gunawan beserta dengan keluarga besarnya Tuhan. Pakai Tuhan setiap pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Pakai mereka semua Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung, untuk juga untuk boleh menjadi messenger of the third Pentecost Tuhan hari-hari ini ya Bapak. Pakai hamba-hamba-Mu Tuhan, sampaikan message-Mu Tuhan, sampaikan pesan-Mu lebih lagi Tuhan kepada setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan, supaya kami mengerti setiap jalan-jalan-Mu Tuhan buat setiap kami, buat gereja-gereja kami juga ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami Indonesia, untuk Jakarta kota kami Tuhan yang kami kasih, yang kami cintai ya Tuhan. Tuhan, kami percaya bangsa kami di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami percaya Tuhan punya rencana yang besar untuk bangsa kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan juga rindu untuk memulihkan dan menyembuhkan bangsa kami. Tuhan,
Curahkan belas kasihan-Mu atas bangsa kami. Curahkan belas kasihan-Mu atas negeri kami Indonesia ya Bapa. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati negeri kami Tuhan, berkati kota kami Jakarta ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi beserta dengan semua aparat pemerintahan dari pusat hingga ke daerah. Semua tim percepatan gugus percepatan COVID-19 Tuhan, pakai semuanya Bapak. Beri kesehatan yang sempurna buat setiap mereka Bapak, juga kepada semua tim medis. Tuhan beri kesehatan yang sempurna buat setiap mereka ya Bapak, supaya mereka boleh menjalankan semua ya Tuhan program yang ada ya Tuhan, dan kami percaya semua program yang ada adalah untuk kebaikan bagi bangsa ini. Berkati ya Tuhan Yesus, berkati Tuhan supaya COVID-19 ini cepat berakhir dari bangsa ini ya Bapa. Berkati Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang terkena Tuhan COVID-19, kami percaya Tuhan, terus banyak kesembuhan akan terjadi di bangsa ini. Semakin hari, angka kesembuhan semakin meningkat ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan, semakin hari orang-orang yang terinfeksi akan virus corona ini akan semakin berkurang-kurang jumlahnya ya Bapa. Dan kami percaya bangsa kami Indonesia akan segera bebas dari COVID-19. Bukan hanya bangsa kami, yang kami berdoa untuk semua bangsa-bangsa di belahan bumi ini ya Tuhan. Semuanya akan segera bebas dari COVID-19. Kami percaya kuasa Tuhan jauh terlebih besar daripada COVID-19 ini ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami percaya Tuhan punya rencana yang dahsyat akan semua kejadian yang ada di bangsa ini, akan semua kejadian yang ada di belahan bumi ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan sedang menarik banyak jiwa-jiwa untuk datang kepadamu Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, biar semuanya ya Bapa terjadi ya Bapa. Kami percaya untuk kebaikan bagi semua umat manusia ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah online ini ya Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap umat-Mu ya Bapak yang hari-hari ini mengalami sakit juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Sukina yang sedang mengalami vertigo, sakit kepalanya Tuhan. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk Novi juga yang sedang flu Tuhan, pulihkan Tuhan, sembuhkan. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong umat-Mu. Engkau menjamah dan menyembuhkan setiap umat-Mu yang sakit ya Bapak. Untuk anak Zakaria, kami berdoa paru-parunya sempurna Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk semua anak-anak Tuhan yang sakit hari-hari ini ya Bapak, Engkau jamah hari-hari ini ya Bapak. Kami percaya kuasa kesembuhan sedang mengalir saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur darah Yesus sudah menyembuhkan dan kami sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah online kami Tuhan, dan sebelumnya kami akan menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Mari sebelum kita berpisah, kita angkat kedua tangan kita. Berkat yang berlimpah-limpah dan kasih karunia yang sempurna dicurahkan oleh Allah Bapa kita di dalam Anaknya Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus sedang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.